bahkan di sebuah situasi yang segitu berantakannya, di sebuah motivasi atau asal muasal yang segitu kacaunya, kita tetap bisa kok menemukan sebuah jalan. Perkenalkan, Laju, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion into your career. Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan berapa? Tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Jadi we have to be wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya tuh apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Agak lucu sebenarnya kalau ditanya passionnya apa. Dulu aku pengen jadi pilot, bro. Cuma nggak kesampaian. Kayaknya otakku nggak cukup segitu pintarnya. Nggak kesampaian. Tapi terus aku menemukan sebuah passion baru, yaitu di dunia fotografi. Oke. Gitu. Di dunia fotografi aku menemukan sebuah kesenangan baru, yaitu aku bisa memotret cewek-cewek cantik. Oke. Jadi motivasi yang sangat salah sekali, teman-teman. Tolong jangan ditiru yang itu. Tapi gini, hal uniknya adalah gini. Menurutku bahkan di sebuah situasi yang segitu berantakannya, di sebuah motivasi atau asal muasal yang segitu kacaunya, kita tetap bisa kok menemukan sebuah jalan di mana kita itu benar-benar kayak, oh, this is really my way. Memang aku seperti ini. Memang aku diciptakan untuk ini. Dan pada saat kita sudah yakin dan sadar sepenuhnya bahwa ini memang jalanku, kayak kerjanya itu nggak cuman all out, tapi semua yang kamu punya itu kamu kasih di kerjaan kamu. Kayak gitu. Jadi mungkin pesanku adalah nggak masalah kalau kita itu sekarang ini nggak tahu bahwa passion kita itu apa atau apa. Yang penting adalah jalanin aja dulu, coba aja dulu. Kayak gitu. Jadi ya itulah seperti itu. Kalau aku ditanya apakah awalnya passion atau apa? Enggak, mungkin awalnya karena ya itulah motivasi yang salah, the power of kepepet. Emang akhirnya menemukan, oh ini jalannya, akhirnya passionnya juga muncul di sini. Oke. Wow, that was interesting, Go. Jadi kayak bisa dibilang awal itu memang benar-benar coba aja, and then kayak the power of kepepet tadi yang Komex bilang, and then suddenly kayak aku menemukan ya, it is my passion gitu kan, kayak merasa kayak klik banget sama fotografi sama videografi ya. Betul. Oke, itu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan anak muda, kita milenial nih, coba aja nih tadi kata Komex. Jadi kayak semua aja dicoba, karena kita kalau nggak tahu sekarang tuh masih oke aja gitu ya, kayak it's fine kalau misalkan kita masih belum tahu passion kita apa. Yes. Gitu. Nah, kalau misalkan nih kita ngomong kayak dari Koko punya bisnis kan fotografi sama videografi, kayak which is kalau misalkan secara orang awam nih, kayak orang yang belum really deep down into fotografi atau videografi kan bisnisnya relate ke event-event atau kayak wedding ya gitu kok. Nah, kalau tahun lalu nih, semenjak tahun lalu as the pandemic comes gitu kan ya, apa sih dampaknya? Kayak pastinya dampak kan masih ada nih ke bisnis. Kayak how Koko do pivot atau bagaimana Koko menghadapi kayak gitu. Kalau ini aku sharing dari pengalaman pribadi ya. Jadi disclaimer dulu buat teman-teman semua. Pengalaman pribadi ini bisa cocok, bisa nggak cocok dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Cuman ini aku sharing dari pengalamanku pribadi. Puji Tuhan, aku dari awal memulai pekerjaan, aku selalu berusaha mengelola keuangan dengan cukup ketat dan cukup rapi seperti itu. Sehingga ini pada saat kemarin waktu pandemi, tim di kantor kan tetap harus gerak ya, tetap harus dihidupi, tetap harus dibiayai. Overhead kantor kan nggak mungkin berkurang kayak gitu. Akhirnya segala dana cadangan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tabung, yang sudah kita simpan, itu yang akhirnya harus keluar untuk menghidupi kantor. Dan puji Tuhan waktu bulan 4 kemarin, kantor nggak ada kerjaan sama sekali, semua pekerjaan di pending, tapi operational cost kantor itu tetap jalan. Memang aku bilang sama teman-teman semua, kita ini harus bertahan. Jadi selama pandemi seperti ini, memang akan ada pemotongan, waktu itu pemotongannya 40%, kayak gitu. Tapi hari ini
40% yang kemarin kita potong tuh kita kembalikan lagi ke mereka semua, ke tim kita di kantor, kayak gitu. Jadi waktu itu kita itu benar-benar mengandalkan dana cadangan yang sudah kita siapkan. Jadi aku memang sengaja selalu di setiap tahun, di setiap awal tahun, aku selalu punya operational cost untuk dalam 1 tahun ke depan kita mau gerak kemana, berapa biayanya, kayak gitu. Kan kita kira-kira sudah bisa memperkirakan. Dengan capital sebesar itu, walaupun kerjaannya nggak jalan, at least kantor ini masih terbiayai. Teman-teman di kantor ini semua masih masih bisa dibayar lah fee-nya kayak gitu. Mereka nggak harus gigit jari kayak gitu. Jadi pertama pertahananku lewat itu dulu. Dari pengelolaan keuangan. Jadi buat teman-teman mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah pengelolaan keuangan. Oke, gitu. Itu pertama. Kedua, kalau masalah pivotnya, sebenarnya waktu itu aku juga bingung. Waktu itu mau pivot kemana ini? Event semua berhenti, traveling nggak bisa, ya, pre-wedding juga orang pada takut, nggak ada yang mau pre-wedding. Di tengah segala kegalauan itu, aku tiba-tiba terus kayak ngelihat ada temanku di Kanada, dia yang istilahnya kayak dia meng-capture gambar dari monitor waktu mereka itu lagi video call. Mereka capture kayak gitu. Dan aku merasa kayak lucu juga ya, mungkin aku bisa nih bikin istilahnya waktu itu aku bikin virtual photoshoot kayak gitu. Oke lah, kita coba. Akhirnya aku iseng-iseng nyoba motretin teman-teman dekatku sendiri dulu. Pakai Skype, pakai FaceTime, pakai apalah itu, pakai Zoom salah satunya juga. Akhirnya motret virtual photoshoot itu. Dan sekali lagi puji Tuhan, pada saat itu tiba-tiba ada seorang teman yang bekerja di CNN Indonesia. Dia lihat dan dia ngontek. Gitu. Kok aku lihat konsep kamu unik ya, virtual photoshoot. Boleh nggak aku liput kamu? Oh ya boleh banget gitu loh, di masa-masa kayak gini diliput di CNN, siapa yang nggak boleh? Ya. Gas, langsung tembak. Akhirnya hari itu ya kita ya singkat cerita akhirnya terus kita ngatur, kita video call, rekaman dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa oke, kita sudah melakukan virtual photoshoot. Nggak lama kita muncul dari CNN, dikontak sama tim kreatifnya dari Kick Andy. Nggak tahu teman-teman tahu Kick Andy apa enggak di sini, karena Kick Andy sebenarnya Kick Andy ini kan sebuah talk show yang udah cukup legendaris kayak gitu. Dikontak sama Kick Andy, ngobrol, mau diliput juga sama Kick Andy di talk show-nya Kick Andy waktu itu. Dari situ ternyata banyak yang nonton dan banyak yang ngontek. Dan yang jadi penyelamat kita di masa-masa susah adalah virtual photoshoot itu. Seperti itu. Yang awalnya juga, aku juga mikir kayak, apa sih ini, mana bisa dijual barang beginian. Kayak gitu. Tapi ternyata kok jadi keisengan yang berujung keberuntungan kayak gitu loh. Jadi mungkin pesannya adalah jangan takut nyoba deh. Gitu loh. Walaupun kelihatannya kayak terlalu simpel atau terlalu gimana, nggak apa-apa, gas aja, coba aja.